warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terkhusus bagi adik-adik para pencari ilmu, semangat. Hari ini kita bertemu kembali dalam sesi hukum perusahaan. Khusus hari ini kita akan membahas perihal PT. Karena kemarin sudah kita sampai pada materi PT sebagai subjek hukum. Kali ini kita akan masuk bagaimana prosedur pendirian PT. Namun sebelum kita berbicara perihal prosedur pendirian PT, tentu penting ya bagi kita memahami unsur-unsur dalam PT. Karena dalam unsur-unsur itulah nanti kita akan temui beberapa kelengkapan yang harus ada untuk pendirian PT tentunya. Oke, yang pertama unsur yang kemarin sudah kita diskusikan itu ada berbentuk badan hukum. Nanti itu dalam bentuk akta autentik, nanti diserahkan kepada notaris ya untuk menerbitkan akta pendiriannya. Dalam akta pendirian itulah nanti kita akan temui ada beberapa unsur seperti perjanjian, di dalamnya ada kegiatan usaha, apa kegiatan usahanya, kemudian siapa para pihak pendirinya, dan kemudian siapa yang berkedudukan sebagai direktur, komisaris, dan pemegang saham serta perwakilan pemegang sahamnya seperti apa. Itu ya. Pertama, oke, kita lanjut ke prosedur. Prosedur pertama tentu yang harus dipahami itu adalah syarat material daripada pendirian PT. Syarat material itu yang pertama adanya perjanjian antara dua orang atau lebih. Ya, dalam hal PT ini memang ada larangan ya untuk kepemilikan saham tunggal atau satu orang. Maka pendirian PT tentu harus lebih dari dua orang, minimal dua. Gitu ya, minimal dua, lebih dari dua lebih baik gitu ya, karena sejatinya semakin besar ya pembagian sahamnya, mudah-mudahan tidak ada perihal dominasi ya, dominasi kekuasaan dalam pemegang saham, karena nanti itu berkaitan dengan bagaimana kebijakan dalam RUPS perusahaan seperti itu. Selanjutnya apa aja gitu ya unsur menarik dalam pendirian PT gitu ya. Selanjutnya itu adalah dibuat dengan akta autentik ya. Akta autentik ini nanti dibuat oleh notaris. Kemudian modal dasar perseroan, adanya modal dasar. Modal dasar ini nanti juga dijadikan dalam bentuk saham gitu ya, dibagi dalam bentuk saham-saham. Maka pemegang saham itulah yang kemudian nanti melakukan setoran gitu ya dalam bentuk uang atau barang dan dikompensasi menjadi saham seperti itu. Baik, dalam prosedur pendirian PT yang pertama itu adalah perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak, dua orang atau lebih tadi itu. Kemudian datang ke notaris, menghadap ke notaris untuk membuat akta pendirian gitu ya. Dalam akta pendirian itu apa aja isinya, Pak? Dalam akta pendirian itu nanti isinya ada identitas mereka yang menghadap gitu ya, kemudian menjelaskan mengenai nama daripada PT-nya, nama PT gitu ya, kemudian nama PT ini biasanya 3 suku kata gitu ya, 3 suku kata, dan itu harus nama yang belum digunakan di nasional ya, di Indonesia khususnya, karena PT berdasarkan undang-undang Indonesia, undang-undang PT, mendirikan PT di Indonesia gitu. Lalu setelah nama ya ada masa berlakunya, ruang lingkup kerjanya gitu ya, apa yang mau jadi bidang kerja daripada PT tersebut. Kemudian modal, berapa modalnya. Modal dasar dalam PT itu nanti kita biasanya ya dalam PT pada umumnya itu biasanya modal dasarnya minimal 50 juta untuk PT. Di situ nanti dibuat modal, kemudian terbagi bagaimana pembagian sahamnya antara pemegang saham yang satu dengan pemegang saham yang lainnya, berapa besarannya, hingga kemudian total jumlah nilai daripada PT tersebut dalam modal dasar. Kemudian menjelaskan juga bagaimana kedudukan atau jabatan-jabatan yang ada, direktur, bisa direktur utama, kemudian komisaris, dan RUPS itu dijelaskan, organ-organ PT. Nanti organ PT akan kita bahas dalam sesi berikutnya gitu ya. Kali ini kita bahas pendiriannya dulu.
Maka dalam pemberian akta tersebut dilakukan di muka notaris, ditandatangani gitu ya. Dan dokumen tersebut itulah yang kemudian nanti melalui jasa tim IT atau admin ya, bisa juga dari kantor notaris atau kita secara mandiri mendaftarkan untuk memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Saat ini sih pengesahan biasanya dimintakan oleh kantor notaris gitu ya terhadap suatu PT. Biasanya itu ada proses dan prosedur untuk pengecekan data, baik itu mungkin nama, ADART segala macam. Apakah itu sudah sesuai dan tidak ada melanggar? Jika tidak ada, maka biasanya lanjut gitu ya, muncullah nanti keputusan menteri terkait dengan pendirian PT tersebut gitu ya. Dan terkait dengan PT ini banyak nanti ya perihal perizinan yang kemudian berkaitan dengan badan kegiatan usahanya. Itu juga nanti diurus sesuai dengan ya kita mau usaha di bidang apa gitu ya. Selanjutnya, apa bedanya PT pada umumnya dengan PT bank? Ini dua hal yang menarik gitu ya. Dua hal yang menarik, kenapa? Karena dua PT ini sama-sama bentuknya PT, namun pengaturannya ada pembedanya gitu ya. Disinilah kita ketemu juga ada asas lex specialis derogat lex generalis. Jadi hukum yang bersifat spesifik gitu ya, khusus, itu mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Walaupun undang-undang perusahaan itu sudah spesifik untuk perusahaan, ternyata ada lebih spesifik lagi. Apa itu? Undang-undang perbankan. Maka dalam pendirian bank juga ternyata memiliki aspek hukum yang berbeda ya daripada undang-undang perseroan terbatas gitu ya. Kenapa? Ya, yang pertama ini kita bandingkan langsung face to face. PT pada umumnya, yang pertama prosedur pengesahan badan hukum tidak memerlukan ya izin prinsip atau persetujuan prinsip dari instansi-instansi terkait. Ya, misal kita ingin mendirikan PT untuk usaha transportasi, maka untuk mendirikan PT-nya tidak perlu izin dari Dishub gitu ya, tidak perlu izin dari instansi-instansi yang terkait dengan itu. Namun PT bank, prosedur dalam pengesahan badan hukumnya, PT bank wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Gubernur BI. Itu dia. Dewan Gubernur BI mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Itu dia. Jadi dari Gubernur BI itulah kemudian muncul pengesahan terhadap bank, baru bank itu bisa berdirikan. Jika tidak ya tentu belum dapat kan gitu ya, makanya lebih spesifik. Lalu yang kedua, perbedaannya itu kegiatan usaha dalam PT pada umumnya boleh melakukan kegiatan usaha rangkap atau lebih daripada satu kegiatan usaha boleh gitu ya. Sedangkan kegiatan usaha dalam PT bank, perbankan merupakan kegiatan satu-satunya usaha. Walaupun nanti kita lihat dalam perbankan ada beberapa ini ya, seringkali ya ada beberapa program, misal insurance dan segala macamnya. Kalau insurance itu dia wajib dirikan badan usaha baru. Contoh, Mandiri, ada Mandiri Tunas Finance, gitu ya. Dia kan harus buka. Atau Mandiri Asuransi Kesehatan, Mandiri InHealth, itu juga harus PT sendiri. Walaupun nanti misal itu bagian daripada struktur di bawah Mandiri langsung, bisa dengan konsep anak perusahaan, kita investasi, kita mandiri investasi di situ gitu ya. Sedangkan aktivitas perbankan, aktivitas PT yang berkaitan dengan perbankannya hanya bisa satu aktivitas seperti itu. Sedangkan kalau PT lain bisa untuk travel, mungkin bisa juga untuk transportasi gitu ya, atau bisa juga untuk pembelian sesuatu barang gitu ya, toko, bisa saja. Selanjutnya yang ketiga perbandingannya yaitu permodalan.
Tadi kita sudah sampaikan bahwa modal di awal pendirian PT itu adalah 50 juta. Nah, wajib minimal 50 juta yang disetor. Dan 50 juta ini biasanya syarat untuk disetor ya. Jadi untuk setoran maka slip setorannya yang dipegang, dijadikan jaminan pegangan gitu ya, bahwa kita sudah setorkan atas nama badan ini. Selanjutnya dalam PT Bank, modal ini biasanya lebih besar gitu ya. Permodalan yang modal disetor minimal 3 triliun untuk pendirian bank umum. 3 triliun. Ini kenapa? Agar ada bentuk jaminan ya daripada kegiatan usaha bank itu sendiri. Karena bank itu melakukan lalu lintas keuangan, maka dia nggak punya duit gitu ya, wajib punya duit gitu. Sedangkan itu bank umum. Sedangkan untuk bank perkreditan rakyat itu menyesuaikan dengan konsep kedaerahannya dan tingkat perekonomian suatu daerah. Kalau untuk misal di daerah DKI Jakarta itu bisa 5 miliar gitu ya, BPR tuh Bank Perkreditan Rakyat, dan ibu kota provinsi gitu ya bisa 2 miliar dan seterusnya. Kalau di Pekanbaru kayaknya ini 1 miliar ya, minimal 1 miliar untuk mendirikan BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Harus tahu ya nanti apa bedanya antara bank umum dengan bank BPR ya. Silakan dipelajari gitu ya. Selanjutnya kepemilikan. Pada bank umum, pada PT umum, pada umumnya kepemilikan itu tidak ada pembatasan kepemilikan terhadap PT. Maksudnya kita kepemilikan saham terhadap PT itu bisa unlimited, tergantung PT-nya mengatur seperti apa di dalam anggaran dasar. Sedangkan PT perbankan dia tidak hanya sekedar diatur oleh ADART atau para pemegang saham, namun sudah ada panduan dari Bank Indonesia untuk pembatasan sebagaimana diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya di peraturan Bank Indonesia. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keuangan negara. Uang dalam perbankan itu berimplikasi kepada keuangan negara gitu. Maka harus hati-hati. Jika tidak nanti fluktuatif, naik turun sangat drastis, itu tidak baik bagi perekonomian gitu ya. Maka harus dijaga. Selanjutnya direksi dan komisaris dalam PT umumnya. Direksi dan yang kelima ya, direksi dan komisaris pada umumnya dapat dilakukan pada siapa saja sepanjang ia memenuhi kriteria dalam undang-undang PT. Itu ya, direksi maupun komisaris. Hal ini berbeda dengan PT Bank, yang tentu direksi dan komisaris untuk PT Bank perlu ditambah adanya fit and proper test dari Bank Indonesia dan selanjutnya diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Kenapa? Karena ini lagi-lagi manajemen yang spesifik. Direksi sebagai pejabat ya, orang yang akan menjalankan secara teknis kegiatan-kegiatan perbankan, maka dia wajib memiliki pengetahuan minimal gitu ya, yang diketahui terkait dengan perbankan di dalam manajemen Bank Indonesia. Dan komisaris juga begitu. Kenapa? Karena beliau melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur, pengarahan apa yang harus dikerjakan, programnya bagaimana gitu ya. Maka harus difahami dari konsep pemilihan direksi dan komisaris dalam PT Bank. Itu 5 pembeda antara bank PT dalam bank dan PT Bank dan PT pada umumnya gitu ya. Terakhir, struktur permodalan PT. Ini sekedar ini aja pengantar sebelum kita pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi minggu depan kita mudah-mudahan membahas perihal struktur modal PT. Struktur modal PT itu ada 3. Ada modal dasar, ada modal yang ditempatkan, dan ada modal yang disetor. Ini 3 istilah yang sebenarnya sama satu dalam bingkai modal permodalan PT. Stay tune terus di channel SMN Connection. Kita akan bahas selanjutnya perihal permodalan ini. Mudah-mudahan dimudahkan ya untuk kita diskusikan minggu depan.
Stay tune terus di CMN Connection. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.